Nama saya Endo Soran. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. NIM saya 230711010582. Kali ini membahas soal pencegahan korupsi belajar dari negara lain. Saya mengambil negara Bulgaria yang pemerintahannya ditumbangkan awal tahun ini. Setelah revolusi Gensi dari Nepal, Peru hingga Madagaskar, Bulgaria diguncang protes Gensi. Protes yang telah berlangsung berminggu-minggu sejak 26 November 2025 merupakan protes massa terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan orang memadati jalanan ibu kota Sofia. Demonstrasi juga meluas di berbagai kota-kota lain seperti Plovdiv, Varna, dan juga Burgas. Massa memobilisasi melalui Instagram dan TikTok. Protes ini dipicu karena adanya rencana anggaran 2026. Bulgaria itu merupakan salah satu negara termiskin dan terkorup di Uni Eropa. Nah, akhirnya kaum muda muak karena ekonomi telah lama dijara oleh oligarki. Rencana anggaran 2026 merupakan isu kontroversial. Bulgaria sedang bersiap mengadopsi mata uang euro pada 1 Januari nanti. Lewat rencana anggaran ini, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan penghematan dan kenaikan pajak yang berdampak pada kaum buruh dan selapisan UMKM. Tepat sebelum pemerintah tumbang, mereka menyusun anggaran revisi untuk tahun 2026 yang dengan menjijikan telah didukung oleh para pemimpin serikat buruh. Pos pengeluaran terbesar adalah pengeluaran militer sesuai persyaratan NATO. Anggaran militer akan meningkat menjadi 2,7 euro miliar pada 2026, setara dengan 2,25% dari PDB. Bulgaria ada di bawah tekanan untuk meningkatkan pengeluaran militer lebih lanjut dalam beberapa tahun mendatang. NATO sendiri menetapkan dalam 1 dekade ke depan anggaran pertahanan ini harus mencapai 5% dari PDB. Semua ini mengorbankan anggaran sosial lainnya. 12 Desember 2025, krisis politik melanda Bulgaria dengan Perdana Menteri Rosen Selyakov mengumumkan pengunduran diri pemerintah pada Kamis 12 Desember 2025. Keputusan tersebut diambil menyusul aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung berminggu-minggu di berbagai kota. Persoalan korupsi misalnya itu dia menjadi kultus suatu negara. Dalam satu sistem yang tatanannya bersih, jika dimasukkan korupsi, pasti dia akan berefek-efek dan akan merajalela karena sifatnya eksploitatif. Waktu masa reformasi 1998 itu salah satu tuntutan adalah penghapusan KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, karena di era Orde Baru kolusi, korupsi, nepotisme itu ada berbasis ekonomi keluarga oleh Presiden Soeharto. Maka terjadilah rezim ekonomi terbaik sepanjang waktu oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, akhirnya pasca reformasi, korupsi bukan menjadi lagi tempat, melainkan menjadi satu kultus. Misalnya, polisi menilang orang yang tidak memakai helm di jalan, dan polisi itu kemudian dibayar oleh orang itu, dan lain-lain. Atau misalnya adanya relasi kekuasaan dalam tempat kerja, itu merupakan salah satu yang dinamakan nepotisme. Akhirnya korupsi itu dilakukan secara berjamaah, bukan lagi secara individualistik. Nah, menurut saya yang dibutuhkan bukan reformasi semata atau mempidanakan orang yang melakukan itu. Enggak, bukan itu. Yang seperti yang terjadi di Bulgaria setelah bertahun-tahun pemerintah korup,
dan menjadi kultus, mereka melakukan revolusi. Indonesia itu harus direvolusi secara utuh, karena Indonesia sudah rusak secara penuh, maka direvolusilah secara utuh. Itu adalah cara bagaimana Bulgaria menghilangkan setiap korupsi yang ada di negara mereka oleh aksi protes kaum muda tentunya, yang tuntutannya bukan merubah sistem tapi menghapus seluruh sistem dan membentuk pemerintahan yang baru berbasis kerakyatan.